Ya, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian ya, pada malam hari ini sangat senang sekali saya bisa bergabung mendampingi teman-teman semua ini para reseller ya, Insya Allah dengan niat baik, Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan marketing. Nah, tema kita malam hari ini adalah marketing langit. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kita nanti akan singgung tentang Quran ya, karena yang sudah kami lakukan adalah tentang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Nah, seperti apa nanti marketingnya, kita akan coba nanti sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Namun sebelumnya kami ingin sedikit menyampaikan dulu uh, share materi ya. Kita prolog dulu lah teman-teman ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, kita kenalan dulu. Ya, saya sebagai trainer nasional Rubaiyat, kemudian juga sebagai motivator kehidupan, sebagai business owner di produsen gaun pengantin, sebagai founder kampus Rubaiyat ya. Kemudian juga mubalik dan leader di sekolah haji dan umroh. Narasumber berapa kajian online. Guru ngaji Rubaiyat. Sebagai penulis buku bestseller. Nah, saya punya moto bergeraklah karena dalam gerak ada kehidupan. Itu ya, tadi sedikit kenalan dulu ya. Jadi mudah-mudahan bisa saling kenal nanti. Ini alhamdulillah saya lihat ini ibu-ibu semua ini Masya Allah ya. Luar biasa. Ini saya paling ganteng berarti pada malam hari ini ya. Baik, saya langsung ke materi kita. Ada marketing langit ya. Ya, oke. Saya buka yang satunya lagi. Salah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan mukadimahnya. Ada dari surat Al-Hud ya. Surat Hud ya. Surat Hud sama ayatnya yang ke-6 ya. Surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang mengatur segala rezekinya. Allah lah yang menjamin rezekinya. Dan Allah juga tahu di mana tempat berdiam binatang itu berada, sampai dengan di mana letak penyimpanan makanan itu berada. Dan itu semua sudah tertata rapi, tertulis rapi di dalam kitab Laul Mahfudz ya. Sehingga kawan-kawan, apapun profesi kita, meskipun kita sebagai seorang reseller, agen ataupun distributor, maka tidak perlu kemudian kita takutkan, tidak perlu kemudian kita risaukan terhadap jatah rezeki kita yang sudah Allah jaminkan.
Nah, justru yang kemudian kita takutkan adalah bahwa ternyata kita itu belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Nah, terkadang di antara kita itu banyak yang sudah mengkhawatirkan tentang rezeki yang sudah Allah jamin, tetapi tidak mengkhawatirkan surga yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan, kita sudah dijamin oleh Allah, ayatnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Ya, ini sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Hanya bagaimana cara kemudian kita menjemputnya, itulah nanti yang berbeda-beda. Nah, termasuk kita pada malam hari ini, teman-teman, yang menjadi reseller ini adalah dalam rangka untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika kita menjadi seorang reseller ini adalah seorang marketing, ya. Seorang penjual yang tentu aktivitasnya ini adalah aktivitas nolongin orang yang dibayar. Jadi setiap aktivitas kita itu ini adalah aktivitas nolongin orang, ya. Orang yang apa? Orang yang sedang butuh produk ataupun jasa yang sedang kita tawarkan. Nah, maka teman-teman harus pahami bahwa marketing ini adalah aktivitas nolongin orang yang kemudian dibayar. Nah, kalau kemudian kita aktivitas ini nolongin orang, maka kalau kemudian orang yang kita tolong, orang yang kita tawari, orang yang kemudian kita prospek, orang yang kita berikan promo, kemudian mereka menolak, mereka kemudian tidak mau tidak mau merespon terhadap apa yang sudah kita berikan, penawaran yang kita lakukan, maka jangan sakit hati. Namanya juga nolongin, ya. Kalau nolongin itu ya harus ikhlas. Apapun respon mereka, maka harus ikhlas, ya. Mau direspon sekarang ataupun tidak, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman adalah nolong orang. Kalaupun nanti tidak jadi beli mereka, setidaknya kita sudah dapat pahala dari Allah. Nah, kemudian marketing itu sebenarnya bukan saja urusan tentang untung dan rugi, tetapi adalah soal surga dan neraka. Sehingga produk apa yang kita tawarkan, bagaimana cara kita menawarkan, ini harus jelas sesuai dengan kaidahnya, harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Maka produk yang kita jual pun harus jelas kehalalannya, ya kan? Jangan sampai kemudian kita menjual produk-produk yang tidak halal. Contohnya seperti apa? Produk-produk yang tidak original misalnya, ya. Produk yang tidak original ataupun produk-produk yang jelas keharamannya yang dilarang oleh agama, minuman keras, narkoba, itu tidak boleh, ya. Meskipun secara keuntungan itu sangat menggiurkan, tetapi itu tidak boleh. Atau ketika teman-teman menjual produk-produk yang bajakan, produk-produk yang tidak ori, itu keuntungannya jauh lebih besar ketika kita menjual produk yang orisinal, tetapi itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bukan sekedar soal untung rugi, tetapi ini adalah soal surga dan neraka. Termasuk cara marketing, cara menawarkan kita pun ini kita juga tidak boleh pakai dengan embel-embel menipu dan sebagainya, ya. Maka cara marketing, cara menawarkan ini pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini ya, ini jadi catatan, jadi poin. Mari kita catat. Nah, saya pengen sampaikan dulu ke teman-teman bahwa ketika tadi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah itu turunnya itu seperti air hujan. Jumlahnya banyak dan sering. Jumlahnya banyak dan sering. Hanya saja kemudian saat turun hujan itu kita siap ataupun tidak. Maka bagi teman-teman yang seorang marketing, maka harus melakukan penawaran setiap hari, promosi setiap hari, pasang iklan setiap hari, pasang status setiap hari, sharing setiap hari. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu saat kapan hujan itu akan turun. Maka tatkala hujan turun, jatah rezeki kita turun, disitulah nanti kemudian produk yang kita tawarkan itu akan ketemu dengan pembelinya. Tapi kalau kita tidak pernah menawarkan, tidak pernah promosi, bagaimana bisa terbeli? Ya ada kemungkinannya, tetapi sangat
sangat kecil sekali. Maka kalau kemudian kita berbicara tentang marketing langit, maka harus diimbangi juga dengan marketing buminya. Kita di bidang ikhtiar langit, di bidang marketing langitnya kita begitu getol, kita begitu semangat, tetapi kalau kemudian di marketing buminya kita tidak pernah melakukan promosi, tidak melakukan sharing, ya maka tidak akan ketemu juga pembelinya. Ya, seperti itu. Jadi jumlahnya sangat sangat banyak. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kemudian saat hujan itu turun, kita tidak pernah merasakan basahnya air hujan? Ataupun kalau ketika kita itu merasakan air hujan, itu hanya kena basah di badan saja, tatkala esok hari itu mau kita gunakan lagi, sudah tidak ada airnya lagi. Sudah tidak punya simpanan. Terkadang kita begitu kawan-kawan. Ya jualan hari ini untuk makan hari ini, untuk hidup hari ini. Untuk besok bagaimana? Belum ada persediaannya. Atau kadang kita masih bingung hari ini laku atau tidak nih. Ya. Hari ini nanti terjual atau tidak. Nah ini teman-teman nih. Sehingga teman-teman harus persiapkan. Kenapa kemudian kita seringkali sudah menjadi seorang reseller, menjadi agen ataupun distributor, itu setiap hari senantiasa kekurangan uang. Merasa kok uangnya kurang ya, kok duitnya cuma dikit nih, nah, seperti itu. Padahal profesi marketing itu ada punya batas, tidak punya batas. Ya. Jadi profesi marketing, baik itu reseller, agen ataupun distributor, pendapatannya itu tidak punya batas. Beda ketika seorang pegawai, seorang kantoran, itu pendapatannya terbatas. Kenapa? Ya hanya segitu saja setiap bulan. Segitu aja setiap minggu. Tapi bagi marketing, yang didapatkan seorang karyawan dalam 1 bulan, itu bisa didapatkan seorang marketing dalam waktu 1 hari. Atau bahkan kurang dari 1 hari. Itu sangat mungkin sekali. Nah, apa yang kemudian perlu dipersiapkan adalah, nah ini, wadah rezekinya. Jadi tatkala hujan itu turun, kita kemudian tidak bisa merasakan dinginnya air hujan, tidak merasakan air hujan ini, ataupun kalau hanya merasakan hanya basah saja di badan ini, di baju yang kita pakai ini, tapi selebihnya tidak bisa kita gunakan di esok hari. Kenapa? Kalau kita kena air hujan kemudian bajunya basah, setelah itu kering, kita tidak punya lagi persediaan ataupun tidak punya lagi stok. Maka kita perlu kita gunakan adalah wadah rezeki. Nah, wadah rezeki itu seperti apa, kawan-kawan? Nah, wadah rezeki sendiri itu teman-teman ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan bahkan ada yang besar banget. Nah, wadah rezeki ini kalau dalam sebuah dunia marketing itu saya ibaratkan sebagai ya marketing yang kita lakukan, produk ataupun usaha yang kita lakukan. Kalau kita kemudian menjadi seorang marketing, maka kita sudah menyiapkan wadah yang paling besar sebenarnya. Teman-teman, saya ulang lagi, ketika kita menjadi seorang marketing, baik itu reseller, agen, ataupun distributor, sebenarnya kita sedang menyiapkan wadah yang paling besar. Kenapa? Karena tak terbatas dan tak terhingga. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana kualitas daripada wadah yang kita persiapkan. Apakah kemudian wadah yang kita persiapkan itu betul-betul wadah yang mampu untuk menampung air dalam jumlah yang banyak ataupun tidak. Kenapa? Karena ketika kita punya wadah yang besar, tapi kemudian kita tidak punya peran atau tidak tahu cara menggunakan wadah tersebut, sehingga meskipun ada hujan berkali-kali, maka tidak akan pernah air itu masuk ke dalam wadah yang kita persiapkan. Nah, kenapa itu? Pertama adalah kalau kita sebut tadi wadah, itu bisa pekerjaan ataupun aktivitas kita. Kemudian wadah ini juga bisa dipengaruhi oleh ilmu ataupun keterampilan. Teman-teman yang punya ilmu di bidang marketing yang jauh lebih jago, tentu ini berbeda dengan orang yang baru belajar, karena terkait dengan ilmu dan keterampilan. Maka bagi teman-teman ketika sudah masuk di dunia ini, maka lakukan atau pelajari ilmu yang terkait dengan yang teman-teman geluti saat ini, dengan permarketingan, baik itu reseller, agen ataupun distributor.
Kemudian bisa juga komunitas ataupun reseller, relasi. Ketika kita menjual, menawarkan produk atau sesuatu jasa, ketika kemudian kita itu punya banyak relasi ataupun komunitas, tentu peluang untuk terjualnya produk yang kita jual itu tentu akan jauh lebih besar lagi. Ya, maka teman-teman boleh ya mencari komunitas ataupun bergabung dengan relasi-relasi siapapun yang sesuai dengan produk yang sedang kita tawarkan. Nah, kemudian adalah juga dengan usaha ataupun bisnis yang sedang kita geluti. Jadi wadah rezeki ini ada 4 kaitannya ya, dengan pekerjaan ataupun aktivitas kita, kemudian dengan ilmu ataupun keterampilan, kemudian dipengaruhi juga dengan komunitas dan relasi, dan juga dengan usaha yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, kenapa kemudian tadi ya kita sudah punya wadah yang cukup besar tadi, yang sudah kita persiapkan, tetapi ternyata airnya itu tidak pernah masuk ke wadah yang sudah kita siapkan, karena ternyata kita punya penutup. Apa itu penutupnya? Penutupnya adalah beberapa dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi intinya nanti dari marketing langit ini adalah bagaimana kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendampingi dalam proses marketing yang kita lakukan. Oke, nanti ada kaitannya dengan baca Quran ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini konsep marketing langit. Kita pakai rumus di Al-Quran, ya, surat Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bacalah. Iqra itu sendiri berasal dari kata qiraah yang hurufnya ada qaf, ra dan hamzah. Yang kemudian kalau kita artikan, kita terjemahkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, yang artinya adalah bacalah, kemudian kumpulkanlah, pelajari. Ya. Jadi belajar, mengumpulkan, membaca segala informasi yang kita butuhkan terkait dengan profesi yang sedang kita geluti ataupun dengan profesi yang akan kita geluti. Terkait dengan cita-cita yang kita inginkan. Apapun tujuan kita, apapun hajat dan keinginan kita, maka terkait dengan hajat dan keinginan itu, terkait dengan cita-cita ini, maka harus kita pelajari. Pelajari apa? Pelajari yang terkait dengan tujuan tadi. Kalau kita ingin menjadi seorang penjual yang baik, seorang penjual yang handal, maka kita juga harus belajar bagaimana sih cara marketing yang baik, bagaimana sih cara menawarkan yang baik, bagaimana cara mencari pembeli. Ini juga harus kita pelajari. Ya, maka harus kita pelajari. Namun perbedaannya adalah, ya teman-teman boleh digarisbawahi di sini, ketika seseorang itu melakukan ikhtiar, melakukan penawaran, melakukan promosi, melakukan marketing, tanpa melibatkan Allah, maka akan mendapatkan hasilnya. Karena ini hukum alam. Siapa yang bekerja jauh lebih keras, siapa yang belajar jauh lebih banyak, siapa yang menawarkan jauh lebih dulu, maka berpeluang untuk mendapatkan penjualan yang jauh lebih besar daripada orang yang hanya sekedar tidur saja. Ya, ini hukum alamnya. Tetapi kalau kemudian dalam proses ikhtiar, dalam proses penawaran, dalam proses kita bekerja, kita libatkan Allah, bismi rabbik, ya. Kita sebut Allah, kita libatkan Allah di dalam penjualan kita, di dalam marketing yang kita lakukan, maka alladzi khalaq, maka Allah akan merespon dengan menciptakan hasil, dengan memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun tidak sekedar sebatas hasil saja, namun bisa dipastikan tatkala setiap ikhtiar yang kita lakukan ini melibatkan Allah, minta didampingi oleh Allah, minta petunjuk sama Allah, maka bisa dipastikan hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita peroleh, ini nanti akan memiliki nilai keberkahan. Ini bedanya. Orang sama-sama jualan, orang sama-sama marketing, orang sama-sama melakukan penawaran, yang satu tidak melibatkan Allah dan yang satu melibatkan Allah,
maka secara hasil, secara keberkahan ini tentu akan berbeda. Meskipun mungkin secara kasat mata yang satu yang tanpa melibatkan Allah asal asal tawar, asal promo, ini hasilnya jauh lebih besar secara nominal, tetapi secara keberkahan tentu akan jauh berbeda. Ya. Maka yang kita kejar itu kan bukan nominalnya kawan-kawan ya, tapi adalah keberkahannya. Kenapa? Karena tatkala kita mendapatkan keberkahan, maka dari nilai yang kita dapatkan itu kita bisa mencukupi seluruh kebutuhan yang sedang kita hadapi. Apapun kebutuhannya, ini insya Allah Allah akan cukupkan. Tatkala kita melibatkan Allah. Jadi marketing langit itu intinya adalah bagaimana dalam jualan kita itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditinggal Allah itu. Ada aturan-aturannya yang memang harus kita terapkan di dalam marketing kita, dalam jualan kita. Nah, marketing itu nolongin orang, ya tadi sudah kita sampaikan di awal. Di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang yang merasa di hatinya ada iman, orang-orang yang merasa yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yakin bahwa setiap perbuatan, setiap amal kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika engkau menolong agamanya Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu. Ini rumus teman-teman. Dalam hal kita menawarkan produk, dalam hal kita melakukan marketing, maka disinilah sebenarnya letak kita itu menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala nanti kita menolong agamanya Allah, maka Allah lah yang akan menolong diri kita. Allah lah nanti yang akan mendatangkan pembeli-pembeli untuk diri kita. Ya, teman-teman sudah banyak yang mengalami tatkala teman-teman fokus dengan mengajarkan Quran kepada orang lain, ini seolah-olah kalau kemudian kita lihat ya, teman-teman yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, waktunya seolah-olah terpotong. Waktunya seolah-olah digunakan untuk mengajar Quran. Secara finansial, secara marketing, secara promosi, secara penjualan, maka akan berkurang waktunya. Ya, yang mungkin ketika orang lain tuh promosi sehari bisa 10 kali, namun tatkala kita nolong agamanya Allah, membantu orang lain untuk bisa baca Quran, maka promosinya paling hanya sekali sampai dengan 2 kali saja. Tetapi kawan-kawan, justru kemudian Allah lah nanti yang akan membuat dagangan ini laris. Allah lah yang nantinya akan mendatangkan pembeli untuk diri kita. Ya, saya sudah mengalami sendiri. Ya, tanpa kita promosi pun pembeli ada aja. Bahkan ada yang nganterin uang ke rumah sendiri. Ya, jadi uang itu diantar ke rumah, bahkan sampai diantar ke rumah. Ya, jadi kalau kita sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan diantar sampai depan rumah kita. Jadi nih kita fokus nolongin agamanya Allah, nolongin orang lain. Insya Allah nanti Allah yang akan tolong kita. Biarkan pembeli itu yang mendatangkan adalah Allah. Cukup yang kita lakukan adalah ikhtiar yang terbaik, lakukan ibadah yang terbaik. Setelah itu nanti apa? Allah yang akan meneguhkan kedudukan kita. Yang dimana nanti posisi kita di mata customer itulah yang akan didapatkan oleh mereka. Jadi tanpa kita promosi lagi, itu nanti mereka sudah nyariin diri kita. Jadi bisa jadi kawan-kawan, promosi yang kita lakukan hari ini, itu akan ketemu pembeli itu di bulan depan. Bisa jadi pembeli kita hari ini itu adalah lantaran kita promosi di minggu yang lalu. Dan itu semua adalah tatkala kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mencari dan menemukan di mana produk yang kita jual, di mana pembelinya akan bertemu dengan diri kita. Kita lanjut lagi. Banyakin bersyukur kawan-kawan. Ya, tatkala kita menjadi marketing, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi marketing. Kenapa? Mereka sudah menjadi pegawai, mereka sudah menjadi PNS, mereka sudah menjadi orang kantoran. Banyak sebenarnya mereka itu yang
iri gitu ya, dengan teman-teman yang profesinya sebagai seorang marketing. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan rezeki jauh lebih besar, ya. Karena rezekinya tak terbatas tadi. Wa itta'anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah itu telah memaklumkan. Allah itu sudah berfirman. Karena sesungguhnya ketika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semuanya ini, pasti akan ditambah nikmat yang sudah diberikan untuk diri kita. Namun sebaliknya, tatkala kita tidak bersyukur kepada Allah, justru malah mengingkari atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, maka sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Nah, kawan-kawan, bisa jadi kita itu ingin mendapatkan penjualan yang jauh lebih besar, tetapi kita lupa mensyukuri penjualan yang sudah kita dapatkan. Kita hanya melihat, oh orang lain itu jualannya banyak ya, sehari bisa sampai 10 piece, sehari bisa sampai 50 piece, sehari bisa sampai 100 piece. Saya baru 1, baru 2. Nah ketika 1, 2 ini tidak kita syukuri, maka kita tidak akan pernah mencapai penjualan 10 per hari, tidak akan pernah mencapai penjualan 50 per hari, tidak akan pernah mencapai 100 penjualan per hari. Ini tidak mungkin. Kenapa? Yang kecil aja tidak bisa kita syukuri, bagaimana yang besar bisa kita dapatkan. Maka teman-teman senantiasa perbanyak untuk bersyukur. Karena apa? Karena dengan kita bersyukur, maka penjualan kita akan jauh meningkat. Rezeki kita akan jauh lebih ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya. Dan banyak di antara kita, di antara teman-teman yang sudah mempraktekkan ini, ketika mereka banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru penjualan mereka berlipat-lipat. Oke, ini ya, meskipun baru terjual 1, terjual 2, oke, alhamdulillah bersyukur ya. Salah satu tanda kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan ini adalah dengan cara kita berinfak. Jadi perbanyak infaknya, ya, banyakin infak kita. Kenapa? Karena nanti Allah yang bakal melipat gandakan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan ketika orang itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka berinfak di jalan Allah, itu seperti orang yang menanam 1 butir benih yang kemudian tumbuh 7 bulir atau 7 batang, dan setiap batangnya itu ada 100 biji. Dan begitulah cara Allah melipatkan balasan bagi orang-orang yang dikehendaki. Bahkan jumlah ini akan jauh lebih besar lagi. Maka tadi ketika kita bersyukur kepada Allah SWT atas penjualan kita hari ini 10, kita bersyukur, maka dari sekian penjualan yang kita dapatkan itu ada minimal 2,5%-nya itu haknya fakir miskin. Maka kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah yang kemudian melipat gandakan dari penjualan kita hari ini menjadi berlipat-lipat. Ya, dengan cara kita banyak infak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendapatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kawan-kawan, tatkala kita sering sampaikan, ketika teman-teman kemudian belajar Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada orang lain, maka justru tidak sekedar kemudian mengajarkan dari orang yang tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran, tetapi di sini ada hal-hal yang kemudian orang-orang yang sebelumnya belum bisa baca Quran kemudian mau baca Quran, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Hanya dengan membaca saja akan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Salah satunya di sini, mereka mau bersyukur, mereka kemudian mau berinfak lantaran mereka belajar Al-Quran. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk bagian bagaimana cara kita itu menggunakan marketing langit, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap promosi ataupun penawaran yang kita lakukan. Oke, ini kalau kita bahas nanti jadi panjang ya, maka beberapa amalan yang lain selain itu tadi yang kami sampaikan terkait dengan amalan marketing langit, ini adalah pendirian sholat. Teman-teman ketika pengen cepat didatangkan pembeli, maka
cepat juga ketika sudah ada panggilan sholat. Ya, ketika ada panggilan sholat maka jangan ditunda. Agar apa? Agar pembeli yang seharusnya sudah dijadwalkan untuk beli di tempat kita jangan sampai kemudian mundur. Ya, jadi kalau kita sholat yang mundur, maka pembeli yang seharusnya datang tepat waktu bisa juga mundur. Kemudian perbanyak istighfar. Dengan beristighfar kita mohon ampun kepada Allah agar penutup rezeki itu bisa Allah hilangkan sehingga rezeki bisa datang kepada kita dengan cara yang jauh lebih baik lagi dan jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Kemudian perbanyak sholawat ya. Dengan sholawat insya Allah akan memudahkan setiap hajat-hajat kita. Teman-teman rutinkan juga baca Quran. Dengan baca Quran insya Allah ya akan dimudahkan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Yang seharusnya marketing itu butuh waktu 1 jam sampai 2 jam untuk mendatangkan pembeli. Insya Allah dengan kita merutinkan baca Quran, sekali promosi aja sudah langsung dapat pembeli. Insya Allah ya. Kemudian rutinkan untuk sholat tahajud di malam hari di sepertiga malam terakhir minimal 2 rakaat. Kemudian di pagi hari rutinkan untuk duha minimal 2 rakaat, sunnahnya 4 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah doa orang tua. Teman-teman selalu datangi orang tua, minta doa restu kepada mereka. Mohon ampun kepada mereka dan minta didoakan agar senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas dan juga dalam marketing di hari itu. Ada satu cerita kawan-kawan dari teman saya sekaligus guru saya, Kang Slamet Soekardi, Raja Facebook. Beliau bercerita, beliau punya karyawan, punya marketing yang ada marketing baru di sana. Tetapi marketing baru ini penjualannya setiap hari itu selalu nanjak, luar biasa. Peningkatannya luar biasa beliau ya. Nah, kemudian usut punya usut, ternyata beliau ini si marketing yang baru ini yang kemudian penjualannya bisa mengalahkan marketing lama, ternyata beliau setiap pagi sebelum berangkat kerja selalu mencari ibunya, minta doa restu sama ibunya agar diberikan kemudahan dalam bekerja di hari itu. Jadi doa orang tua ini luar biasa. Teman-teman lakukan ya, silaturahim dan minta doa kepada ibu utamanya agar senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap ikhtiar, dalam setiap marketing yang kita lakukan. Jadi kita libatkan Allah insya Allah ya teman-teman. Ini materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan bisa dicatat. Nanti kita sambung lagi dengan diskusi insya Allah. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kang Ustadz Udin Yulianto atas materinya sangat luar biasanya. Baik, Mas, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk 1 termin dengan 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa klik raise hand-nya. Baik, untuk yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Atas nama Rain Gelas. Silahkan untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo. Ya, silakan kepada Kak Renias. Mohon maaf, Pak Ustadz, ini Kak Rain Delas mengirimkan via chat untuk isinya, yaitu misalkan kalau minta doanya sama Bapak gimana, sedangkan Ibu sudah meninggal. Ya,
Bagaimana ketika orang tua itu sudah meninggal, teman-teman atau ya? mau ditunggu yang lainnya? Saya langsung jawab aja, nanti yang lain biar mengalir ya. Ya, jadi teman-teman, bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia, lalu bagaimana cara kita itu bisa berbakti kepada orang tua? Bagaimana cara kita kemudian meminta doa kepada orang tua? Ya, baik teman-teman, bagi orang tuanya yang masih hidup, maka bisa dilakukan tadi ya. Kita datang kemudian minta doa kepada orang tua. Kalau jauh, ini nanti bisa via telepon ataupun via video call, diperbolehkan, dipersilahkan. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka kitalah yang harus mendoakan kepada mereka. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka. Setidaknya kita hadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka. Ya, kita hadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka minimal selepas sholat. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita. Pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, dan sekaligus kebaikan itu juga akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalaupun kemudian ada saudara-saudara dari orang tua kita, baik itu kakaknya ataupun adiknya yang masih hidup, maka kita harus sambung silaturahim dengan mereka ya. Kita kita atur hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai kemudian karena orang tua kita sudah meninggal sehingga putus jugalah hubungan kita dengan mereka. Jangan sampai ya, karena mereka lah sekaligus sebagai pengganti daripada orang tua kita. Insya Allah demikian. Itu Kak Rita. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kak Rendras, apakah sudah terpuaskan atau masih ada yang ditanyakan terlebih dahulu lagi? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, Pak Ustadz, di sini ada penanya lagi atas nama Bu Erna Yunita. Ibu mau langsung ditanyakan secara langsung via suara atau saya bacakan saja, Bu? Baik, mohon izin ya Ibu Erna untuk membacakan pertanyaannya. Jadi begini Pak Ustadz, Bu Erna Yunta ini menanyakan, kalau rezeki sudah ditetapkan, seberapa keras usaha kita, rezeki untuk kita tetap sama dengan yang sudah ditetapkan. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, oke. Mau langsung jawab, Pak? Kita jawab ya. Betul Baik. banget ya, memang jatah rezeki kita itu sudah Allah tetapkan. Ya. Dan itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar. Ya. Sehingga jumlahnya jelas seberapa nanti yang kita dapatkan. Nah teman-teman, kalau terkait dengan rezeki ini, ya kita mengalir saja. Mengalir, kita lakukan upaya yang terbaik saja. Kalaupun memang promosi kita sehari baru 2 kali, ya sudah, lakukan 2 kali. Tetapi di sisi lain, kita melakukan ibadah. Kita kencengin bagian ibadahnya. Kita kencengin bagian doanya. Kita kencengin bagian baca Qur'annya dan sebagainya. Karena begini teman-teman ya. Jatah rezeki kita itu tidak akan mungkin bertambah. Tetapi Allah bisa saja berikan rezeki titipan untuk diri kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita itu menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Bisa jadi teman-teman jatah rezekinya 1000 ya, bisa jadi kita analogikan begini, 1000 ya. Bisa jadi jatah rezeki teman-teman adalah 1000, tetapi karena teman-teman ini membina, ini kita bilang saja mungkin teman-teman yang naik jadi agen ya, membina 100 reseller, maka jatah rezeki teman-teman itu tidak hanya sekedar 1000, tetapi akan naik lebih dari 1000. Kenapa? Yang 1000 itu adalah jatah rezekinya teman-teman sendiri yang sudah Allah tetapkan. Selebihnya itu adalah rezeki yang Allah titipkan untuk karyawan teman-teman, untuk orang lain, untuk resellernya tadi yang memang melalui teman-teman. Perbedaannya di mana?
Perbedaannya adalah dinilai keberkahan. Kalau kemudian kita hanya mendapatkan jatah rezeki sesuai dengan yang Allah tetapkan saja, hanya 1.000 saja, ya berarti nilai kemanfaatannya hanya 1.000. Tetapi kalau kemudian kita mendapatkan jumlah yang lebih besar lagi, karena kita tadi punya karyawan, atau mungkin karena kita punya reseller yang kita bina, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang jauh lebih banyak lagi. Karena kita nolongin orang nih, ya kita bina reseller kita agar mereka punya pendapatan, kita bina karyawan kita agar mereka bisa berkembang. Ini kan karena mereka bisa punya pendapatan, karena mereka bisa berkembang, ini adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau kemudian ditanya sejauh mana kita itu harus bekerja keras gitu ya. Kalau untuk mendapatkan jatah rezeki kita, ya cukup lakukan ibadah yang terbaik sesuai dengan kodratnya, sebagai posisi kita masing-masing sebagai apa di dunia ini, tetapi kita bisa minta kepada Allah agar diberikan rezeki titipan. Nah, maka nanti saya pikir di sini ada tingkatan agen, distributor juga ya Kak Rita ya. Maka tentu nanti teman-teman yang dari reseller cobalah ya untuk naik nanti menjadi agen, naik menjadi distributor, sehingga peluang untuk mendapatkan rezeki titipan dari Allah ini akan jauh lebih besar lagi. Insya Allah demikian Kak Rita. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Bu Erna Yunta, apakah sudah terpuaskan dengan jawaban tadi atau masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna atas pertanyaan yang sangat luar biasanya. Nah, untuk jatah penanya masih ada 1 orang lagi nih. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan kami buka. Diklik raise hand-nya, atau bisa diketikkan langsung di chat-nya. Baik, ada 1 penanya lagi atas nama Ibu Mirna. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Rita. Di sini materi yang disampaikan Ustadz tadi ya tentang amalan yang dilakukan untuk marketing langit ini ada beberapa ya. Salah satunya rutinkan baca Al-Quran. Nah, mungkin ada rekomendasi surah apa gitu dari Ustadz yang Ustadz sering baca untuk marketing langit ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mirna atas pertanyaannya. Pak Ustadz mau langsung dijawab? Ya, oke. Baik, begini ya teman-teman. Ya, silakan. Kaitannya dengan baca Quran di sini, ini kenapa kemudian tidak saya cantumkan beberapa ayat ataupun beberapa surat tertentu. Ini karena memang kami ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Dari 30 juz ya. Maka teman-teman dalam konteks baca Quran di sini, perbanyak baca Quran, maka teman-teman baca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Teman-teman yang penjualannya laris, rata-rata kami sampaikan itu adalah baca Qurannya setiap hari itu minimal 1 juz. Jadi minimal 1 juz Al-Quran. Ya. Boleh dibaca dalam sekali duduk atau boleh juga dengan beberapa kali duduk. Yang misalnya dibagi, sehabis sholat fardu kita baca 2 lembar Al-Quran ya. Ketika 2 lembar Al-Quran kemudian dikali dengan 5 kali sholat wajib, maka sudah cukup ya. Maka sudah cukup ketemu dengan 1 juz Al-Quran per hari. Ini kalau kemudian kita lihat di Al-Qurannya. Tetapi di beberapa poin tertentu, kita juga bisa mengamalkan surat-surat tertentu. Ya, misalnya kita bisa baca surat Al-Mulk di malam hari sebelum kita tidur. Ini insya Allah juga ada penjagaan, juga terkait dengan rezeki juga ada di sini. Kemudian pagi hari, ba'da subuh kita bisa juga baca surat Al-Waqiah. Tetapi teman-teman, perlu diingat adalah bahwa tidak hanya sebatas pada surat ini saja. Ada juga di duha misalnya kita baca surat Ar-Rahman ya. Tidak hanya pada batas surat-surat tertentu saja,
tetapi kita juga bisa baca seluruh Quran, seluruh ayat ataupun surat dalam Al-Quran. Maksud saya apa? Maksud saya teman-teman ketika mengamalkan Al-Quran ini jangan sampai kemudian mengabaikan 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Atau bisa juga ketika teman-teman ingin dimudahkan dalam promosinya, teman-teman boleh dawamkan surat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27 ya. Qulillahumma malikal mulk. Nah, seperti itu dan seterusnya, nanti boleh dibaca sampai dengan ayat yang terakhir di ayat 27-nya. Nah, silakan nanti dibaca dan didawamkan. Itu insya Allah juga akan memudahkan dalam promosi dan juga penawaran teman-teman. Atau surat juga yang paling mudah adalah surat Al-Fatihah. Jadi teman-teman sebelum nge-share promosi ini ya ke grup ataupun ke personal, itu baca Al-Fatihah dulu ya. Satu grup satu Al-Fatihah, satu share satu Al-Fatihah. Insya Allah ini juga bisa mendatangkan banyak pembeli ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini tidak hanya terfokus pada surat dan ayat tertentu saja, tetapi konteks baca Quran ini adalah seluruh ayat di Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Insya Allah begitu Kak Rita. Masya Allah, luar biasa sekali atas jawabannya. Bagaimana Ibu Mirna, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu lagi? Atau sudah terpuaskan dengan jawabannya? Insya Allah sudah puas cerita. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, oke, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, karena 3 penanya sudah terlaksana, jadi mari kita tutup. Sebelum menutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Ustadz untuk memberikan pesan terakhirnya kepada para peserta webinar malam hari ini. Disilahkan Pak. Ya, oke. Teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti di awal kami sampaikan bahwa ketika kita melakukan marketing ini atau dalam proses jualan, baik itu nanti menjadi reseller, agen ataupun distributor, itu sejatinya sekali lagi adalah dalam rangka kita nolongin orang dan kemudian ada hubungannya antara surga dan juga neraka. Maka harus berhati-hati dalam marketing, selalu senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam track record kebenarannya. Nah, teman-teman, yang menarik adalah ketika teman-teman senantiasa atau memperbanyak baca Al-Qur'an, maka akan dimudahkan dalam aktivitas apapun, termasuk promosi ini. Ya, sudah banyak yang kemudian mereka melakukan ini, ya kita sebutnya sebagai ilmu manut Quran. Ketika teman-teman mempraktekkan itu, insya Allah akan dimudahkan dalam segala aktivitas, termasuk juga dalam promosi ataupun jualan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah yang mendatangkan pembeli. Cukup kita lakukan ibadah yang terbaik, cukup kita lakukan ikhtiar yang terbaik, biarkan Allah yang mendatangkan pembelinya dan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kemudian ditambahkan teman-teman, perlu diingat adalah ketika teman-teman melakukan ikhtiar langit, ketika melakukan marketing langit, maka marketing bumi juga tidak boleh ditinggalkan. Seperti apa? Seperti promosi, kemudian sharing, kemudian wapri kepada teman-teman, ini juga tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu Kak Rita, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk diri kita semakin semangat untuk melakukan promosi dan juga penawaran. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini ikut Zoom, ikut belajar, mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan teman-teman ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam promosi dan juga penawaran, dan teman-teman tidak sekedar menjadi reseller tapi bisa menjadi agen, distributor. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkatan kita, maka akan semakin banyak kemanfaatan yang kita bisa berikan kepada orang lain. Demikian Kak Rita. Masya Allah, terima kasih pesan terakhir yang sangat luar biasanya, Pak Ustadz. Izin untuk menyampaikan kesimpulan pada webinar malam hari ini, yakni marketing langit itu merupakan marketing dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta selalu melibatkan Allah dalam tiap promosi yang dilakukan. Marketing langit ini bukan hanya sekedar untung dan rugi, tetapi juga soal surga dan neraka. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga untuk wadah rezeki itu dipengaruhi oleh yang pertama,
pekerjaan atau aktivitas. Yang kedua, ilmu atau keterampilan. Yang ketiga, komunitas atau relasi. Dan yang keempat, usaha atau bisnis. Nah, adapun penutup rezeki kita itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka langkah baiknya untuk dosa-dosa yang sudah pernah kita lalui, kita khilaf itu kita benahi dan juga tidak akan mengulanginya lagi. Dan juga di sini ada beberapa amalan ala marketing langit yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu yang pertama kita harus banyak bersyukur, banyak berinfak, membenarkan sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, rutinkan baca Al-Quran, dirikan sholat tahajud, dan kerjakan sholat duha, dan juga meminta doa kepada orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, di webinar malam hari ini juga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.